Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Fajri dengan NIM 2311010064. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatan wassalaman ala rasulillah. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang sejarah dinasti Turki Utsmani di Turki pada tahun 1299 sampai 1923. Baik, pada pembahasan kali ini itu ada 3 pokok garis besar yang akan kita bahas. Itu yang pertama tentang berdirinya dinasti Turki Utsmani, kemudian kemajuan dan perkembangan peradaban, yang terakhir itu keruntuhan dan faktor-faktor atau sebab-sebab keruntuhan. Baik, secara cepat saja itu kita masuk pembahasan yang pertama tentang terbentuknya dinasti Turki Utsmani. Dinasti Turki Utsmani berdiri pada tahun 1281 yang didirikan oleh Osman Ertugrul. Wilayah kekuasaannya meliputi Asia Kecil dan daerah Deres. Kemudian melakukan pembesaran wilayah dengan menaklukkan kota Dardaneles pada tahun 1361, Casablanca pada tahun 1389, dan yang terakhir menaklukkan kerajaan Romawi pada tahun 1453. Kata Utsmani sendiri diambil dari kakek mereka yang pertama, sekaligus menjadi pendiri pertama, yaitu Utsman bin Ertugrul bin Sulaiman Shah. Sulaiman Shah bersama 1000 pengikutnya melakukan perjalanan menuju kota Anatolia. Tetapi di pertengahan jalan Sulaiman Shah meninggal dunia. Kemudian posisinya digantikan oleh putranya yang bernama Ertugrul demi mencapai tujuan utama. Sesampainya mereka di kota Anatolia, mereka diterima baik oleh kerajaan Saljuk, yaitu Sultan Alauddin yang serang berperang melawan kerajaan Bizantium. Di bawah kepemimpinan Ertugrul, mereka mengabdikan diri kepada Sultan Alauddin. Berkat kehebatan Ertugrul, mereka dan didukung sepenuhnya oleh seluruh prajuritnya, mereka mampu mengalahkan kerajaan Bizantium. Sebagai hadiahnya, Sultan memberikan mereka sebuah wilayah dan diberikan kekuasaan sepenuhnya kepada mereka untuk melakukan ekspansi. Kemudian sepeninggalan Ertugrul, posisinya digantikan oleh anaknya yang bernama Utsman setelah melalui persetujuan atau kesepakatan daripada Sultan Alauddin yang memimpin Turki pada tahun 1300. Pecahnya perperangan dengan Bizantium membuat dinasti kerajaan Saljuk menjadi kerajaan yang terpecah-pecah dan menjadi kerajaan-kerajaan kecil. Dan posisi inilah yang membuat Turki Utsmani atau Utsman mengklaim kemerdekaan sepenuhnya terhadap wilayah yang dipimpinnya. Kekuatan militer yang mereka miliki menjadi benteng utama bagi mereka dalam menghadapi bahayanya serangan Mongol. Dengan secara tidak langsung mereka mengakui bahwasanya Utsman sebagai pemimpin tertinggi yang bergelar Pardiansyah Ali-Utsman. Kemudian untuk mempertahankan posisi mereka harus berperang melawan kerajaan Bizantium. Oleh karena itu, mereka butuh memiliki pasukan yang banyak. Maka untuk mendapatkan pasukan itu, mereka merekrut pendatang-pendatang dari timur
yang menjadi ghazi atau pasukan dalam memerangi orang-orang Kristen atau non-Muslim. Kemudian dari gazi-gazi inilah membuka jalan bagi mereka untuk maju dan berkembang. Kita lanjut ke pembahasan yang kedua, itu tentang perkembangan dan kemajuan peradaban. Itu ada dua yang akan kita bahas. Yang pertama perkembangan dari segi militer dan wilayah, kemudian yang kedua dari segi pemerintahan. Kita masuk yang pertama itu tentang perluasan atau perkembangan dari segi wilayah, dan militer. Dengan kondisi objektif yang dihadapi Turki Utsmani, para pemimpin mewujudkan negara yang bersistem dan berprinsip pada kemiliteran. Misalnya, pecahnya perang dengan Bizantium mengilhami Khalifah Orhan untuk membuat sebuah pendidikan yang berkhusus atau bertujuan pada kemiliteran, sehingga terbentuklah sebuah pasukan yang disebut Yenisari atau Intisariyah Arab. Dari pasukan inilah militer ini dilatih dan dikembangkan dengan semangat perjuangan Islam. Dari pasukan ini yang dapat merubah Turki Utsmani yang baru lahir menjadi Turki Utsmani yang sangat kuat, dan dari Turki Utsmani yang hanya memiliki kekuasaan yang sangat kecil sampai dengan waktu sebentar menjadi Turki Utsmani yang memiliki wilayah kekuasaan yang sangat tinggi. Sepeninggalan Orhan, posisinya digantikan oleh anaknya yang bernama Sultan Murad, dan anaknya langsung melanjutkan cita-cita dari ayahnya, yaitu dengan melakukan perluasan ekspansi kekuasaan seperti ditaklukkannya Adrianopel pada tahun 1365, kemudian dengan berturut-turut jatuhnya kota Macedonia, kemudian Bulgaria dan Serbia di tangan Sultan Murad. Kemudian dari 37 khalifah atau pemimpin yang memimpin Turki Utsmani, Sultan Muhammad II lah yang pantas disebut dengan Al-Fatih atau sang penakluk, karena hanya dia yang bisa menaklukkan kekuatan terakhir Imperium Romawi yang berpusat di kota Konstantinopel. Selama pengepungan 53 hari dan kota itu jatuh ke tangan Sultan Muhammad Al-Fatih pada tahun 1453. Dalam sejarah diketahui ketika Sultan Muhammad Al-Fatih menaklukkan kota Konstantinopel, itu umurnya baru 21 tahun atau ada juga yang mengatakan 23 tahun. Sebelum Al-Fatih menaklukkan kota Konstantinopel ini, ayahnya, kakeknya juga pernah datang ke sini tetapi belum bisa menaklukkan kota Konstantinopel. Kenapa? Karena permintaan kota Konstantinopel ini sebagai kita ketahui itu memiliki tembok-tembok yang sangat kuat, yang memiliki 3 lapis tembok, dan belum ada pasukan yang bisa menyebolkan tembok tersebut. Tetapi mengapa Sultan Muhammad Al-Fatih ini bisa mengalahkan kota Konstantinopel? Itu kalau kita cerita dalam sejarah, itu karena permintaannya adalah besar, maka harus diikuti kedekatan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala harus semakin dekat. Sebagaimana yang saya baca, itu Sultan Muhammad Al-Fatih itu dari kecil ia tidak pernah meninggalkan sholat tahajud, dan ia juga tidak pernah meninggalkan sholat jamaah. Jadi jika permintaan kita besar kepada Allah, maka harus diikuti ketaatan kita atau kedekatan kita harus lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu harus sebanding antara permintaan kita dan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sejarah yang tidak bisa kita lupakan dari kota Konstantinopel ini adalah ketika Sultan Al-Fatih masuk ke kerajaan kota Konstantinopel ini, itu dulu kota Konstantinopel itu disebut gereja Isti Sofia. Ketika ditaklukkan, gereja ini dirubah menjadi sebuah masjid yang melambangkan kemegahan dan kemenangan orang Muslim
dalam menaklukkan kota. Kan tadi yang pertama tentang kemajuan dan perkembangan tentang wilayah dan militer. Kemudian yang kedua itu tentang di bidang pemerintahan. Pemerintahan yang dipakai oleh Turki Utsmani itu bersistem kepada feodal yang ditiru langsung dari kerajaan Bizantium, yang mana tentara yang berjasa akan diberikan sebidang tanah, yang tanah itu dikelola oleh petani. Kemudian tentara yang mengabdikan diri kepada sultan-sultan itu diberikan hadiah yang lebih besar lagi. Kita lanjut ke pembahasan yang terakhir, itu faktor-faktor keruntuhan. Kenaikan Sultan Salim II 1566 sampai 1574 dianggap oleh ahli sejarah sebagai permulaannya keruntuhan kerajaan Turki Utsmani dan hilangnya masa keemasannya. Hal ini ditandai dengan melemahnya semangat perjuangan para prajurit, sehingga banyak mendapatkan kekalahan dalam berperang melawan musuh-musuhnya. Kemudian kita lanjut yang terakhir itu faktor-faktor keruntuhan. Ada faktor internal, yang kedua ada faktor eksternal. Faktor internal itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama itu tentang besarnya wilayah dan melemahnya sistem pemerintahan. Itu ditandai dengan banyaknya ketidakadilan, merajalelanya korupsi, dan banyaknya kriminalitas. Hal itu sangat berpengaruh sangat besar dalam keruntuhan sebuah negara. Kemudian yang kedua itu heterogenitas penduduk dan agama. Philip Kahiti mengatakan dalam Tarikh Ad-Daulah, suatu negara yang dibangun dengan tanpa hanya bertujuan tentang kemiliteran, bukan bertujuan untuk kemaslahatan umat, tidak mampu menyatukan keberagaman penduduk dan keagamaan. Yang kemudian yang ketiga itu tentang berubahnya cara hidup para pemimpin yang lebih mengikuti cara hidup orang barat. Mereka lebih suka berfoya-foya dan menghabiskan uangnya untuk sesuatu hal yang bermanfaat, bahkan untuk bermaksiat kepada Allah. Kemudian yang terakhir itu faktor eksternal, ada dua. Yang pertama itu bangkitnya gerakan nasionalisme, karena mereka dianggap mereka itu ditindas atau ditaklukkan. Ketika nampak kelemahan dinasti Turki Utsmani, mereka bangkit untuk melepaskan diri dari mereka. Kemudian yang kedua itu tentang majunya teknologi barat dan melemahnya pendidikan di Turki Utsmani, sehingga dalam berperang mereka selalu kalah karena teknologi yang orang barat pakai itu sudah modern, sedangkan yang mereka pakai itu masih senjata-senjata yang tradisional. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.